Kalau flu udah dari awal langsung diobatin, jangan nunggu-nunggu. Dan parasi darah ini bisa menjadi silent killer, teman-teman. Diagnosanya sih ini ya, parasit darah, parasitemia itu, karena dia memang udah lama flu belum sembuh-sembuh, on off sembuhnya. Nah, teman-teman, ini ada seekor kucing yang terindikasi kena parasit darah. Tanda-tandanya apa sih? Kalau parasit darah itu secara fisik nggak kelihatan ya, teman-teman. Kalau kayak kutu, cacing, kadang kelihatan ya. Cacingnya keluar bersama kotoran, kutu ada di badan atau di bulunya. Tapi kalau parasit darah nggak kelihatan. Karena dia posisi ada di dalam darah. Ada yang di plasma darah, ada yang di sel darah merah, ada sel darah putih. Jadi beragam, teman-teman. Lantas bagaimana kita mengenali ciri-ciri parasit darah? Yang pertama, teman-teman harus memastikan bahwa mereka bebas dari kutu, khususnya dalam 3-6 bulan terakhir. Kenapa? Karena kutu menjadi salah satu perantara hewan terserang parasit darah. Ya, hati-hati dengan kutu. Yang kedua, tanda-tandanya adalah dia lebih murung, nafsu makan biasanya berkurang. Yang ketiga, lesu, tampak pucat karena anemia. Dan untuk deteksinya, biasanya dokter hewan melakukan 2 hal. Yang pertama, menggunakan test kit. Ada test kit yang khusus untuk parasit darah. Nanti ada beberapa jenis test kit parasit darah. Jenisnya parasit darah apa nih? Ehrlichia, anaplasma, atau yang lain. Yang kedua, dokter hewan akan melakukan pemeriksaan lab darah. Biasanya lab darah, hematologi, dan juga pembuatan preparat hapus darah untuk mengetahui ada tidaknya parasit darah. Dan parasit darah ini bisa menjadi silent killer, teman-teman. Kadang dikiranya virus karena bisa menyebabkan kematian mendadak. Jadi hati-hati jika ada kucing peliharaannya, anjing peliharaannya, kelinci peliharaannya yang tiba-tiba kondisinya menurun, nafsu makan tiba-tiba turun tapi masih kelihatan aktif. Nafsu makan juga turun, bisa jadi terserang parasit darah. Nah, kalau sudah kena parasit darah, itu sangat bahaya, teman-teman. Kenapa? Pengobatannya nggak bisa cuma sehari 2 hari. Biasanya membutuhkan waktu paling cepat 3-6 minggu, artinya 1-1,5 bulan. Paling cepat. Belum lagi jika terjadi anemia, bahkan anemia berat terkadang memerlukan transfusi darah. Jadi harus hati-hati. Langkah pencegahannya bagaimana, teman-teman? Yang jelas yang pertama ya harus memastikan hewannya bebas dari kutu. Jangan remehkan kutu. Kutu nggak cuma gigit, dia bisa menjadi perantara penyakit, baik itu parasit darah maupun cacingan. Yang kedua, mau tidak mau harus kontrol kesehatan mereka secara rutin. Setidaknya 1 atau 2 bulan sekali, teman-teman. Minimal datang ke dokter untuk pemeriksaan parasit darah dengan menggunakan metode hapus darah. Tuh, sederhana kan? Tapi perlu komitmen untuk melakukannya. Jangan sampai terlambat karena kalau kondisinya sudah parah, ingat pengobatan lama, potensi transfusi juga tinggi, belum lagi waktu serta biaya yang dikeluarkan pasti akan jauh lebih banyak. Jangan sepelekan kondisi kesehatan mereka. Hewannya sehat, pemiliknya sehat, hewannya nggak stres, pemiliknya juga nggak stres. Sekian informasi seputar parasit darah pada hewan. Jadi jangan lupa untuk selalu tonton Raden Channel karena akan banyak sekali informasi menarik lainnya seputar kesehatan pada hewan. Jangan lupa untuk menginformasikan semua konten-konten kita ke teman-temannya. Ajak untuk subscribe biar tidak ketinggalan edukasi lainnya dan informasi terupdate lainnya. Dan jangan lupa juga untuk selalu komen, berikan masukan, kritik, saran, serta pertanyaan-pertanyaan yang nantinya akan kami jawab di kolom komentar. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dadah!